name entity dari kalimat yang kita masukkan. Baik. Yang terakhir, materi yang terakhir itu adalah relation extraction. Nah, apa itu relation extraction? Jadi setelah entitas bernama itu diidentifikasi dalam teks, maka kita juga perlu mengekstraksi hubungan di antara entitas-entitas yang kita ekstraksi tadi. Misalkan seperti contohnya tadi, X adalah presiden dari negara Y. Misalnya siapa presiden dari negara Y? Nah, cara mencari hubungan di sini kita bisa mendefinisikan sebuah pasangan atau tuple. Misalkan pasangannya itu kita nyatakan dalam bentuk tuple 3 komponen atau yang disebut dengan triple X, alpha, Y, di mana X dan Y itu adalah entitas bernama, sedangkan alpha ini adalah rangkaian kata yang memisahkan X dan Y. Nah, kemudian kita dapat menggunakan ekspresi reguler. Misalkan kita ingin mengenali kata-kata rangkaian kata apa saja yang biasanya memisahkan entitas bernama. Itu bisa kita nyatakan dengan menggunakan regular expression. Misalkan contohnya biasanya, misalkan apa ya? Perpustakaan A ada di kota B. Nah, misalkan seperti itu. Berarti kan yang menghubungkan antara X dan Y itu adalah kata in atau di dalam. Ya, jadi misalkan kita bisa nyatakan dalam regular expression-nya menjadi bentuk seperti ini. In. Kita hanya mau mengambil yang in saja. Karena kita nggak peduli kata-kata yang lain, kita hanya ingin mencari yang in-nya saja ya. Berarti kata-kata yang lain bisa diabaikan. Itu dengan mendefinisikan sebuah regular expression. Nah, ini contoh. Misalkan kita ingin menelusuri string yang berisi kata in. Dengan menggunakan regular expression, kita nyatakan seperti ini. Ini ya. Nah, kita bisa menuliskan regular expression, perintahnya seperti ini, in sama dengan regular expression, RE itu regular expression, compile. Nah, ini bentuk pernyataannya. Ini bentuk regular expression-nya ya. Nah, kemudian kita akan coba dengan mengambil dari korpus IEER. Ya, kita ambil dokumen yang namanya ini. Kemudian mau kita tampilkan ini extract relation perintahnya seperti ini. Ya, organization, location, ya dari dokumen, dari korpus IEER dengan pola patternnya itu adalah yang in. Jadi patternnya adalah in. Kemudian kita akan menampilkan semua tuple yang merujuk ke extraction relation ini. Nah, nanti akan tampil hasilnya menjadi seperti ini.
organization in location. Jadi mencari semua kalimat menelusuri string yang berisi kata in, ya. Kata in. Kemudian di situ nanti akan diekstrak relasi dari kata sebelum kata in dan sesudah kata in itu sebagai organization dan location. Nah, ini contohnya WHII in location-nya itu adalah Philadelphia. Ini juga sama organization, ini verb in, jadi semua yang mengandung in di kalimat. Ininya diabaikan, jadi dalam satu kalimat pokoknya di depan maupun di belakangnya kita nggak peduli, yang penting ada in. Nah, maka yang sebelum dan sesudah itu akan dikenali sebagai name entity, yaitu name entity-nya apa? ORG dan location. Jadi di sini perintahnya adalah mengekstrak relasi. Di sini perintahnya seperti ini dengan menggunakan fungsi dari NLTK. Hanya kadang apakah selalu benar? Ya, tidak selalu benar juga ya. Jadi kita bisa lihat di sini, kita juga mendapatkan positif palsu seperti ini. Our House Transportation Committee secure the most money in the New York. Jadi bisa juga kita mendapatkan hasil yang tidak benar. Contohnya ini open text. Nah, apakah dia juga merupakan nama organisasi? Oke, baik. Tapi ya paling tidak kita bisa mendapatkan pasangan yang nanti bentuk seperti ini nanti itu akan bisa memberikan jawaban sesuai dengan problem dalam question and answer. Nah, kalau kita ingin mendapatkan yang lebih baik lagi, memang kita harus bisa merancang dengan pola yang lebih sensitif terhadap tag. Ya. Jadi dengan menggunakan metode show clause, ini mencetak relasi dalam bentuk klausa, di mana simbol relasi biner ini ditetapkan sebagai nilai parameter real sim. Ini contohnya ya. Jadi kita import NLTK dengan kernel 2002 Dutch tadi. Nah, di sini didefinisikan kita akan dapatkan hasilnya. Ini bahasanya bahasa tidak hanya sekedar ya, kemudian kita definisikan, nanti dikompil dengan menggunakan VNV ini. Jadi VNV-nya di sini dijelaskan bahwa is, di sini ada perbedaan kapan yang menggunakan is, was, were. Kemudian ada fun, itu preposition. Nah, ini karena kita menggunakan
bahasa yang berbasis Dutch ya, Belanda ya. Bagian dari bahasa Belanda. Sehingga biasanya yang dalam bahasa Belanda itu kan nama orang itu dimulai dari van. Maka kalau kita compile di sini van, jadi kita perhalus di sini nilai simulation-nya dengan menggunakan van seperti ini ya. Van itu bisa seperti preposition kalau di dalam bahasa Belanda. Jadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kita inginkan. Karena tidak semua bahasa itu tidak semua bahasa mempunyai standar yang sama seperti yang ada di dalam bahasa Inggris. Seperti itu ya. Nah, ini keseluruhan proses bagaimana kita mengekstraksi kalimat, mengekstraksi informasi dalam sebuah kalimat yang dimulai dari proses pemotongan ya, yang kita sebut dengan chunking dan chinking. Chinking mungkin jarang digunakan, lebih banyak menggunakan chunking. Kemudian kalian juga mengenal bagaimana caranya mengidentifikasi entitas atau nama entitas bernama, kemudian mencari relasi antara entitas bernama. Nah, dengan menggunakan informasi ini, kita bisa menggunakan ya informasi atau susunan dari entitas itu untuk melakukan proses tanya jawab, melakukan proses pengenalan dari kata-kata dalam sebuah kalimat dalam natural language processing. Baik, jadi materi untuk natural language processing di semester ini saya rasa cukup untuk sampai di materi di bab ekstraksi informasi ini. Nanti untuk ujiannya itu ada dua model. Jadi yang pertama itu adalah model tertulis, jadi secara teoritis seperti apa prosesnya untuk ini, bagaimana dan seterusnya, yang mirip seperti tugas-tugas yang sudah saya berikan. Kemudian yang berikutnya nanti ada juga tugas untuk programnya. Nanti ada soal, kalian diminta misalkan mengekstraksi apa, itu semua dilakukan dengan menggunakan program NLTK. Nanti instruksinya nanti seperti apa prosesnya itu akan dijelaskan pada hari ujian. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih dan saya juga minta maaf kalau selama 1 semester ini memberikan materi masih kurang dan sebagainya. Semoga materi yang saya berikan bisa bermanfaat, mungkin untuk tugas akhir. Untuk diskusi-diskusi selanjutnya, kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui grup PA ataupun misalkan tidak nyaman, bisa juga ditanyakan secara langsung menggunakan chat.
kepada saya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih baik di semester depan. Tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.